Setelah itu ratakan dan bentuk bulat kulit onde-onde, jangan sampai isinya terlihat. Lalu setelah sudah bulat, masukkan ke dalam air yang ada di mangkuk. Setelah itu, gulungkan di atas biji plastik untuk wijennya. Tara, onde-ondenya sudah jadi. Cantik-cantik banget kan? Ibu bapak semuanya pasti suka sama onde-onde saya karena rasanya lebih gurih dan menarik. Wah, ini onde-ondenya bagus banget Bu Ratna. Saya jadi tertarik buat nyoba. Saya mau beli deh Bu. Pak Arif, oh jelas dong, onde-onde saya sudah pasti bagus-bagus. Wijennya mahal. Tuh bapak lihat aja, biji wijennya tertata rapi. Iya Bu, saya mau nyoba satu. Kalau rasanya enak, saya beli deh. Tapi kalau rasanya kurang pas di lidah saya bakal bayar setengahnya aja ya. Cih, bilang aja Pak Arif gak punya uang. Ya udah silahkan kalau emang mau nyoba. Tapi satu aja ya, jangan banyak-banyak. Ini rasanya enak banget Bu. Udah gitu isinya juga banyak. Pantas aja di sini selalu ramai Bu. Kalau gini saya beli Bu. Tolong kasih saya yang di plastik itu Bu. Kan apa saya bilang, onde-onde saya sudah jelas rasanya enak. Gimana nggak enak, wijennya aja mahal. Udah gitu isiannya berlimpah lagi. Awalnya saya kira cuma penampilannya aja yang sempurna. Ternyata rasanya melebihi dugaan saya. Ini Bu Ratna uangnya. Makanya Pak, jangan cuma dilihat dari penampilan luarnya aja. Coba dulu rasanya, baru deh Pak Arif boleh berkomentar. Hehehe, maaf ya Bu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Selamat pagi Bu Ratna, onde-ondenya cantik banget. Saya jadi tergoda buat beli. Dilihat dari tampilan luarnya kayaknya enak banget tuh Bu. Oh jelas dong, onde-onde saya cantik-cantik. Siapa dulu yang buatnya? Kan kalau kata orang tua zaman dulu, kalau kita bikin sesuatu dan hasilnya bagus, berarti itu ngikutin wajah kita Bu. Oh iya Bu, Ibu mau beli berapa Bu? Bu Ratna ini bisa aja. Saya mau beli yang di plastik Bu. Harganya 10.000 kan? Iya Bu, harganya 10.000. Isinya ada 5. Makasih ya Bu, nanti beli lagi onde-onde saya. Wah, kalau setiap hari dapat uang banyak kayak gini ya untung juga. Kapan lagi coba dagangan laris manis? Ternyata kalau pakai wijen palsu bikin aku banyak duit. Soalnya pengeluarannya agak banyak. Haha. Nih Kak, biji wijen palsunya. Tadi aku udah beli di tempat biasa. Makasih ya Tika, kamu emang adik yang baik. Besok kamu beli lagi ya. Soalnya yang ini pasti bakal kepake semua. Sampai kapan sih Kak? Karena bakal gini terus. Aku malu tahu nggak? Setiap hari harus beli biji wijen palsu. Aku capek ditanya sama temen-temenku. Kan kamu bisa cari alasan kalau banyak yang nanya. Ya kamu tinggal bilang aja kalau biji wijen ini buat mainan. Udahlah Kak, mending Kakak jujur aja. Lagian biji wijen yang asli harganya gak mahal kok. Stop berbuat curang gini. Emangnya Kakak gak takut ketahuan sama pelanggan? Haha, kamu ini ada-ada aja. Emangnya kamu gak lihat ada uang sebanyak ini di meja? Itu hasil dari dagangan Kakak. Semua onde-onde yang Kakak bawa ke pasar laris manis. Mungkin sekarang emang belum ketahuan sama pelanggan Kakak, tapi suatu saat semua kecurangan yang Kakak berbuat pasti bakal ketahuan. Entah itu dalam waktu yang lama ataupun dalam waktu yang dekat. Udah, kamu jangan so nasihatin Kakak kayak gitu. Kakak lebih tahu mana yang harus Kakak lakuin. Harusnya kamu senang dagangan Kakak laris. Udah gitu bawa uang banyak lagi. Apa yang harus aku senang? Buat apa aku senang? Sedangkan uang yang Kakak nggak halal. Udahlah, aku mau ke kamar aja. Aku males debat sama Kakak. Emangnya kenapa sih kalau berbuat curang? Malahan ini menguntungkan buat aku. Lagian siapa yang tahu kalau si wijennya palsu? Tuh onde-ondenya tetap laku kok. Udahlah jangan dipikirin. Mendingan kita ke dapur aja bikin onde-onde buat besok jualan. Untung Tika tetap mau beli biji wijen palsu meskipun sedikit marah-marah. Haha. Daripada pusing dengerin ocehan ade sendiri, mending kita bikin onde-onde. Lagian kenapa sih kalau berbuat curang? Kan ada untungnya juga yang didapat. Haha. Oke ibu-ibu, ayo kita langsung bikin aja onde-onde ala Bu Ratna. Kalau kata orang-orang cantik-cantik onde-ondenya. Haha. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Oke, pertama kita buat kulit onde-ondenya dulu. Kita siapkan dulu mangkuk yang berukuran besar. Lalu masukkan tepung ketan, tepung tapioka, garam, dan gula ke dalam mangkuk besar. Setelah itu, tuangkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk pelan-pelan.
Langkah selanjutnya yaitu kita bikin isian onde-onde. Siapkan kacang hijau yang sudah direbus ke dalam mangkuk. Lalu masukkan gula dan garam. Langkah terakhir, pipihkan adonan kulit menggunakan tangan. Lalu beri adonan isi kacang hijau menggunakan sendok. Setelah itu ratakan dan bentuk bulat kulit onde-onde. Jangan sampai isinya terlihat. Lalu setelah sudah bulat, masukkan ke dalam air yang ada di mangkuk. Setelah itu, gulungkan di atas biji plastik untuk wijennya. Tara, onde-ondenya sudah jadi. Cantik-cantik banget kan? Ibu bapak semuanya pasti suka sama onde-onde saya karena rasanya lebih gurih dan menarik. Pagi-pagi gini udah rame aja nih dagangan Bu Ratna. Pantes aja Bu Ratna banyak duitnya. Pak Arif, iya Pak, alhamdulillah onde-onde saya makin banyak yang beli. Saya aja sampai capek melayani pelanggan saya. Alhamdulillah ya Bu Ratna. Saya jadi iri deh sama Bu Ratna bisa sukses gini padahal cuma dagang onde-onde. Pak Arif mau coba onde-onde saya lagi. Ini baru saya bikin pas malam, dijamin rasanya masih fresh. Loh, kok rasanya beda dari yang kemarin ya? Kayak ada yang aneh dari wijennya, kayak keras gitu. Wah, iya Bu Ratna, yang ini rasanya lebih enak. Hahaha. Ya kan, Pak Arif pasti makin suka nih sama onde-onde saya. Permisi Bu, apa ini onde-ondenya Bu Ratna yang terkenal itu ya? Saya Bu Edo dari luar kota, mau beli onde-ondenya Bu Ratna. Iya Bu, ini onde-onde Bu Ratna. Apa seterkenal itu ya Bu? Sampai-sampai Ibu datang jauh-jauh ke sini buat beli onde-onde saya. Iya Bu, saya aja sampai ngiler, pengen cepet-cepet nyoba onde-onde Ibu. Kalau gitu saya mau 2 bungkus ya Bu. Ini Bu uangnya. Ini Bu Edo, emangnya capek dari luar kota ke sini cuma buat beli onde-onde Bu Ratna? Ya capek sih Pak, tapi saya ada rencana buat tinggal di kampung ini biar saya deket kalau mau beli onde-ondenya Bu Ratna. Wah, kebetulan samping rumah saya ada rumah kosong Bu. Gimana kalau Bu Edo pindah ke sana aja? Rumahnya juga masih bagus kok. Boleh tuh Pak, kita ke sana sekarang aja yuk. Saya mau lihat secara langsung. Ya udah, ayo saya antar. Arif, sadar gak sih? Kayak ada yang beda gitu sama rasa onde-onde Bu Ratna. Apalagi wijennya kayak aneh gitu. Iya, saya juga ngerasa gitu Bu. Kemarin kan saya ke sana lagi, terus sama Bu Ratna disuruh coba onde-ondenya. Saya ambillah satu. Pas saya coba, kok rasanya aneh. Apalagi wijennya kayak keras, terus alot Bu. Iya Pak Arif, bener. Pokoknya wijennya aneh deh. Mana setelah makan onde-ondenya saya ngerasa mual gitu. Biasanya normal-normal aja. Bu Edo, dari mana Bu? Terus kenapa wajahnya pucat gitu? Bu Edo, maaf tadi anaknya ngomong apa ya? Saya nggak ngerti. Hehehe. Koko bilang kita habis dari rumah sakit karena ngerasa mual gitu setelah makan onde-ondenya Bu Ratna. Astagfirullah, kita sama Bu. Saya juga ngerasa mual setelah makan onde-ondenya Bu Ratna. Kayak ada yang aneh sama wijennya Bu. Saya juga ngerasa gitu Pak. Soalnya biji wijen yang ada di onde-onde Bu Ratna beda dari biji wijen biasanya. Betul itu Bu. Makanya saya juga dari tadi cerita sama Pak Arif. Kayaknya kita harus tanya langsung deh sama Bu Ratna. Soalnya dia pakai biji wijen yang sudah lama gak dipakai. Koko bilang itu bukan wijen yang sudah lama gak dipakai, tapi itu wijen palsu yang terbuat dari plastik. Apa? Jadi selama ini Bu Ratna pakai wijen palsu? Ini gak bisa dibiarin. Kita harus datang ke pasar buat tanya ini secara langsung. Jangan Pak, kita tunggu suami saya pulang dulu. Kebetulan dia ahli pangan. Dia pasti akan tahu kalau memang itu wijen palsu. Kita tunggu suami saya dulu ya. Baiklah kalau begitu Bu. Tapi Bapak lihat-lihat gak ada yang aneh sama onde-onde ini. Terus dilihat dari penampilannya kayak enak gitu Bu. Emang enak Pak, tapi ada yang aneh sama rasa wijennya. Teksturnya itu kayak plastik loh Pak. Ah, masa sih Bu? Bapak mau coba satu deh. Kalau emang ada yang aneh, nanti Bapak bawa ke laboratorium untuk Bapak cek. Kenapa anak ayah marah-marah gitu? Ayah kan cuma mau coba. Tenang aja, ayah gak akan merasa mual kok. Kamu jangan marah-marah gitu. Gimana Pak? Ada yang salah kan sama wijennya? Ini kayak bukan wijen pada umumnya.
Iya, ada yang aneh sama wijennya. Ini bukan wijen, tapi kayak plastik gitu. Bapak harus bawa onde-onde ini ke laboratorium. Bapak harus uji wijen ini. Ibu tunggu di rumah ya. Bapak mau ke ruang laboratorium dulu. Ibu harus ke pasar, Pak. Ini gak bisa dibiarin gitu aja. Kasihan warga sudah tertipu, Pak. Iya, Bapak paham sama apa yang Ibu maksud. Tapi tunggu dulu ya, biar Bapak uji terlebih dahulu biji wijennya. Setelah itu Bapak akan pulang dan membawa hasilnya. Bapak pergi dulu, kalian tunggu di rumah aja. Aku gak bisa di rumah terus. Aku harus pergi ke pasar. Koko, kamu diem di rumah ya. Ibu sama Pak Arif mau ke pasar dulu buat temuin Bu Ratna. Kamu jangan kemana-mana, oke? Meow. Anak pintar. Ya udah, kalau gitu ibu pergi dulu ya. Kamu jangan kemana-mana. Ya ampun, ternyata benar dugaan istriku. Ini bukan wijen pada umumnya, tapi ini wijen palsu. Ini terbuat dari plastik. Kandungan yang ada di dalamnya sangat bahaya bagi kesehatan manusia. Pantas saja istri dan anakku merasa mual. Ini bukan wijen, tapi ini biji plastik. Biji plastik itu sangat buruk bagi kesehatan karena di dalamnya terdapat bahan polimer yang tak bisa terurai dan yang pasti tidak dapat diserap oleh tubuh kita. Aku harus kasih tahu istriku soal ini. Dia pasti sudah menunggu ini. Bu, ini gawat Bu. Bapak tahu kenapa Ibu sama Koko mual-mual setelah makan onde-onde Bu Ratna? Kenapa, Pak? Apa hasil uji labnya sudah keluar, Pak? Iya Bu, hasilnya sudah keluar. Dari hasil uji lab yang Bapak lakukan, ini bukan biji wijen, tapi biji plastik yang mirip dengan biji wijen. Ibu tahu kan kalau biji plastik itu bahaya untuk kesehatan kita? Jadi selama ini dugaan ibu benar. Itu bukan biji wijen pada umumnya. Kenapa Ratna sejahat itu ya? Padahal kan biji wijen yang asli harganya murah. Kalau soal itu Bapak nggak tahu, tapi yang pasti sekarang kita harus ke pasar untuk bertemu dengan Bu Ratna. Dia harus tanggung jawab dengan semua ini. Ibu sudah di pasar, Pak. Ibu udah nggak tahan pengen nanya soal ini ke Bu Ratna. Ibu tunggu dulu sebentar, jangan ngegabah. Bapak bakal ke sana bawa hasil uji labnya. Ibu tenang, jangan emosi dulu ya. Iya, Pak. Lagian di sini juga udah banyak yang komplain ke Bu Ratna. Bapak cepet-cepet ya datang ke sini. Soalnya keadaan udah nggak kondusif. Bapak ke sana sekarang. Bu, kenapa kalian natap saya kayak gitu? Apa ada yang salah sama dagangan saya? Jelas ada yang salah dong. Saya tahu ibu pakai biji plastik kan sebagai pengganti biji wijen yang asli. Enggak kok Bu, mana ada saya pakai biji plastik, itu kan bahaya banget. Halah, ibu jangan bohong deh. Jelas-jelas itu bukan biji wijen, tapi itu biji plastik. Dari rasanya aja udah beda banget. Udah ya Bu, jujur aja. Ibu nggak bisa bohong lagi Bu. Suami saya sudah menguji biji wijen yang ada di onde-onde milik Bu Ratna. Dan hasil uji lab itu akan dibawa ke sini. Ibu nggak bisa bohong lagi sama kita. Tunggu aja, suami saya sebentar lagi sampai. Ini hasil uji lab yang telah saya lakukan tadi siang. Dan hasilnya mengatakan kalau Bu Ratna menggunakan biji plastik, bukan biji wijen asli. Saya bisa jelasin semuanya ini pada kalian. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ibu harus tanggung jawab sama semua ini. Kalau ibu gak mau tanggung jawab, kita semua yang ada di sini bakal laporin ibu ke pihak yang berwajib. Jangan laporin saya ke pihak yang berwajib, Bu. Saya akui saya salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya melakukan semua ini untuk menghemat biaya pengeluaran saya. Padahal biji wijen asli murah loh Bu Ratna. Kenapa ibu sejahat ini pada pelanggan ibu? Tolong maafin saya Pak, Bu. Saya akui saya salah karena saya telah merugikan banyak orang. Semuanya sudah terlambat Bu. Semoga ibu cepat mendapatkan teguran dari Allah. Tika, ayo kita ke pasar. Kakak kamu lagi diserang sama para pelanggannya. Gak mungkin itu Pak Arif. Lagian kakak saya diserang karena apa? Kakak kamu diserang karena telah membohongi pelanggan. Dia menggunakan biji plastik untuk pengganti biji wijen yang asli. Para pelanggan tahu semua itu karena suami Bu Edoh telah melakukan uji lab terhadap biji wijen onde kakak kamu, Ratna. Jadi kakak udah ketahuan sama pelanggannya kalau dia pakai biji plastik. Syukur deh supaya dia tobat. Jadi selama ini kamu tahu kalau kakak kamu buat curang. Kenapa diam aja, Tika? Banyak korban yang disebabkan oleh kakak kamu sendiri. Gimana saya nggak tahu Pak? Orang yang sering beli biji wijen palsu itu saya sendiri. Saya capek Pak sama kelakuan kakak saya. Pas tadi Bapak ngomong kakak saya diserang, saya seneng banget Pak Arif. Kalau selama ini kamu tahu, kenapa diam aja, Tika? Kenapa gak lapor ke Pak Lurah? Percuma Pak Arif, saya lapor ke Pak Lurah karena ya Kak Ratna tetap pasti bakal lakuin hal itu. Kalau dia udah kena aja baru dia bakal berhenti. Udah, kamu jangan ngomong terus. Ayo kita ke pasar, kita lihat kakak kamu. Aduh, kenapa tanganku terasa lengket kayak gini? Udah gitu susah buat digerakin. Ada apa ini? Tolong saya.
Loh, kenapa biji wijennya nempel di tanganku? Ada apa ini ya Allah? Tolong saya. Tika tolong kakak. Kenapa biji wijennya nempel di tangan kakak? Biji plastiknya aja nempel kuat di tubuh kakak. Tika, kakak kamu kenapa? Kok bisa biji plastiknya nempel di kulit kayak gitu? Mungkin ini ajaib dari Allah untuk kakak saya, Pak. Dia pantas kok mendapatkan semua ini. Ini udah gak bener nih. Biji-biji plastik ini semakin menempel kuat di kulitku. Aduh, aku harus membersihkan semua ini. Aduh, tolong, Pak, Bu. Ini ajaib untuk ibu dari Allah. Kita gak bisa nolong gitu aja. Iya benar, ibu pantas mendapatkan semua ini karena ibu telah berbuat curang pada pelanggan. Kayaknya aku harus pulang deh. Siapa tahu di rumah aku bisa bersihin semua biji-biji ini. Iya, aku harus pulang. Kak Ratna mau kemana, Kak? Kak, tunggu, Kak. Tika, cepat kejar kakak kamu. Saya takut terjadi apa-apa. Kenapa biji plastiknya gak mau lepas gini? Malah tambah banyak nempel di tanganku. Aduh, aku harus gimana? Tolong saya. Tubuh saya nggak bisa digerakin. Tolong. Kak Ratna, kenapa kakak jadi kayak gini? Kakak juga nggak tahu, Tika. Kenapa kakak bisa jadi kayak gini? Tubuh kakak nggak bisa digerakin karena banyak biji plastik yang menempel. Mungkin ini aja buat kakak, karena selama ini kakak berbuat curang pada pelanggan kakak sendiri. Ini teguran dari Allah buat kakak. Jadi kakak harus terima semua ini. Sekarang kakak harus gimana, Dek? Kakak bingung. Badan kakak aja nggak bisa digerakin. Kenapa kakak harus bingung? Kakak cukup minta maaf sama pelanggan kakak. Semua ini kita jadikan pembelajaran aja, Kak. Ini peringatan karena kakak sering berbuat curang. Iya, kakak tahu kakak salah. Tapi kenapa kakak harus dapat aja begini, Dek? Kenapa? Kakak dapat aja supaya kakak tobat dan gak ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Besok kakak harus minta maaf sama pelanggan kakak. Jangan sungkan untuk mengakui kesalahan diri sendiri. Pak, Bu, saya minta maaf atas semua kesalahan yang saya telah lakukan. Saya benar-benar menyesal, Pak, Bu. Sekali lagi, tolong maafin saya ya. Bu Ratna, tenang aja. Kita semua sudah memaafkan kesalahan ibu. Tapi ibu harus janji sama kita semua, jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Saya janji, Bu. Saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya kapok, Pak, Bu. Takut kena ajab lagi sama Allah. Saya juga nyesel udah berbuat curang gini. Bagus deh kalau ibu ngerasa nyesel gini. Saya jadi ikhlas buat maafin ibu. Terima kasih ya, Pak, Bu, udah mau memaafkan kesalahan kakak saya. Semoga dengan kakak saya mendapat maaf dari kalian, Kak Ratna bisa sembuh. Amin. Untuk kejadian ini kita jadikan pembelajaran untuk semua. Jangan pernah main-main dengan makanan. Ingat, Allah itu nggak tidur. Kita harus lebih hati-hati lagi. Kalau mau buka usaha, jangan pernah berpikir untuk berbuat curang hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.